dari acara Bincang Perkasa, tetapi bukan dari tayang yang ada di tayang di YouTube. Jadi itu recording dari Zoom dan dilakukan oleh tim dari TV Desa, dan kerabat desa bisa langsung mengakses beberapa saat setelah acara selesai, ya mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam, itu sudah bisa diakses karena sudah langsung di-upload di Google Drive. Nah, kenapa ini kita lakukan? Sebenarnya lebih pada supaya kerabat desa ketika kawan-kawan Mojo ingin membuat berita dari penggalan perbincangan di Bincang Perkasa, itu akan mendapatkan source gambar tanpa ada lowernya. Jadi kalau sementara ini kan mungkin nunggu waktu agak lama tuh untuk download setelah download dari YouTube umpamanya. Ini kan nunggu waktu cukup lama. Nah, kalau sekarang mungkin setengah jam setelah acara, itu sudah bisa langsung diakses recording videonya itu di Google Drive. Nah, kemudian apa yang artinya kenapa ini dilakukan? Karena kami memahami bahwa teman-teman perlu punya stock shot yang itu, satu, tidak perlu nunggu lama, dua, tidak kemudian ada lowernya. Jadi kalau mendownload di channel YouTube otomatis harus tunggu waktu. Jadi kira-kira mungkin bisa 2 atau 3 jam setelah acara baru bisa didownload. Kalau langsung biasanya nggak bisa, karena YouTube sendiri setelah live itu dia memproses untuk menyimpan di servernya mereka. Jadi dengan cara ini maka kawan-kawan Mojo bisa segera membuat berita atau membuat tayangan dari konten perbincangan di Bincang Perkasa. Jadi taruh kata mengikuti tayangan YouTube-nya, kemudian menit keberapa pengen diambil dan seterusnya, tinggal diberikan catatan dulu kira-kira nanti judulnya apa dan seterusnya. Begitu acara sudah selesai, maka kemudian tinggal masuk akses ke Google Drive yang sudah kita siapkan, tinggal di-download, kemudian tinggal diambil aja menit keberapa yang kawan-kawan ingin ambil. Kira-kira seperti itu. Jadi apa alasan yang lain adalah ketika mengembangkan channel, dari beberapa informasi yang kami dapat, memang akan lebih baik setidaknya minimal itu seminggu ada 3 kali upload supaya segera terdeteksi oleh engine-nya Google dan juga YouTube. Jadi kalau seminggu upload 3 video itu akan dilihat sebagai konsistensinya atau dilihat sebagai keseriusan ingin menjadi konten kreator. Kira-kira itu gambarannya. Jadi pertanyaannya adalah kemana kawan-kawan bisa akses? Nanti saya bagikan di klub Mojo Desa. Jadi semoga kawan-kawan sudah ada di klub Mojo Desa. Silakan, sudah kita bagikan, kawan-kawan bisa langsung mendownload dari situ, bisa melihat file yang sudah ada di situ, ada berapa kali berapa episode sudah ada di situ, kawan-kawan bisa melihat yang ada di situ. Nah, kalau yang belum masuk di klub Mojo Desa, karena Mojo Desa dan kita punya grup khusus untuk Mojo Desa, nanti bisa japri ke saya untuk minta link untuk masuk ke klub Mojo Desa.
Kenapa kita tidak kita nggak share sebarluaskan lebih pada yang masuk itu memang yang paham. Artinya yang masuk ini memang yang ada rencana untuk apa? Ada rencana untuk bergabung menjadi mobile jurnalis desa. Jadi yang ada di klub ini sekarang jumlahnya sudah lumayan artinya secara keanggotaannya sudah hampir 300 member yang ada di klub. Ini adalah mereka-mereka yang asumsinya paham dengan Mojo Desa. Mojo Desa adalah mobile jurnalis desa. Mojo Desa adalah teman-teman yang pengen belajar jurnalistik dan kemudian di sana juga ada yang sudah punya akun di media online-nya TV Desa News, ada juga yang sudah menjadi pengelola dari channel TV Desa Lokal. Channel TV Desa Lokal itu seperti apa dan seterusnya di tayangan kita sudah ada penjelasan tentang channel TV Desa Lokal. Mungkin kapan waktu kita buka lagi, kita ajak teman-teman yang tertarik untuk bergabung. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya sampaikan bahwa kita pengen lebih ke temu kangen, ngobrol-ngobrol, udah lama kita nggak ketemu, teman-teman mobile jurnalis. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu dan spesifik ini bicara tentang mobile jurnalis. Jadi kalau pertanyaan di luar itu mungkin di forum yang lain. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung open mic. Dani silakan. Ya, Pak Ade. Terima kasih, Pak Ade. Nah, sebenarnya kan kalau saya secara pribadi ini yang ditunggu, Pak Ade. Karena berita-berita saya di desa pendidikan itu ada informasi-informasi yang dari Bincang Perkasa itu memang saya penggal-penggal download dari YouTube. Itu sudah saya lakukan beberapa kali dan viewer dan respon cukup lumayan lah karena saya share juga ke teman-teman penggiat desa, terus ke desa yang saya kenal, ke asosiasi BUMDes, ke asosiasi yang lain. Saya pikir banyak hal yang sangat bermanfaat ketika dan itu cuman yaitu kalau dari YouTube itu pertama gambarnya itu kurang jernih berbeda dengan ketika tadi dan terima kasih nih udah dikasih link untuk download. Itu aja sih sebenarnya kalau saya sih sudah menjadi pelaku pada pelaku yang memang men-share dari TV desa terkait dengan informasi-informasi tentang desa perdesaan. Itu mungkin Pak. Oke, jadi untuk saat ini yang perlu saya sampaikan memang masih acara yang Bincang Perkasa. Jadi untuk yang lain boleh dua. Mungkin untuk yang lain akan menyusul karena memang kepikirannya kemarin adalah ini balik lagi. Yang selalu di kepala saya adalah bagaimana bisa membantu teman-teman, kira-kira seperti itu. Bagaimana membantu kawan-kawan ketika saya melihat, ambil dari tayangan kita, otomatis kalau dari YouTube saya tahu butuh waktu nunggu, artinya nggak bisa cepat. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kawan-kawan kan juga pengen tampilannya juga nggak kelihatan ngambil dari tempat kita atau dari YouTube kita. Kemudian yang berikutnya memang lebih pada, kalau aku sih lebih pada kecepatan ya. Kecepatan, taruh kata nih umpama ada satu forum, kemudian kawan-kawan menanyakan sesuatu, kemudian pengen langsung di-share. Kalau ternyata aktif atau joinnya menggunakan handphone umpamanya, otomatis kan untuk recording dan seterusnya mungkin kesulitan karena bisa jadi kan tidak setiap pukul 6 itu benar-benar free. Jadi bisa saja mama
lagi ada acara, kemudian pas longgarnya sekitar pukul 8-9, bisa lihat tayangan di YouTube-nya, kemudian oh bagian ini menarik ini, diambil. Nah, ketika ada bagian-bagian yang menarik untuk diangkat menjadi topik, ya itu mungkin kawan-kawan tinggal langsung aja ke bit.ly/, Bincang Perkasa, itu file-file Bincang Perkasa di situ. Semoga saya bisa mempersiapkan untuk konten-konten yang lain, artinya tayangan-tayangan kita yang lain. Yang jelas, kalau untuk tayangan malam kayaknya agak butuh effort, karena memang ketika kita harus melakukan penyimpanan video yang tidak ada yang belum di make up, artinya belum dijadikan ketayangan seperti ini, memang butuh ada yang menangani sendiri, nggak bisa dihandle oleh tim yang sedang melakukan live. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bagian yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga nanti setelah ini ada bagian-bagian yang kita bisa menemukan cara lagi nih untuk kemudian semakin memudahkan. Itu ya kira-kira ya Dani ya. Untuk teman-teman yang tertarik untuk memberikan dukungan ke Asosiasi Jurnalis Desa Mojo Desa, silakan di klub, kalau masih ada di scroll up aja, dicari linknya. Kalau nggak nanti kita bantu share lagi. Itu kawan-kawan, terima kasih untuk respon Dani. Yang lain ada yang ingin diperbincangkan, silakan, sekitar jurnalisme desa. Pak Haji, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, selamat malam. Teman-teman juga semua yang hadir pada malam hari ini. Izin bertanya Pak De, tentang daripada pemanfaatan TV desa lokal. Itu sebelumnya kan waktu setiap pagi itu kan ada SDGs desa sarapan Pak De. Nah, situ kiranya ada video-video yang waktu itu saya buat, kemudian diedit sama admin, kemudian ditayangkan di ini TV desa yang YouTube-nya Pak De. Ya. Nah, itu dari TV desa itu bisa nggak kita masukkan ke dalam TV desa lokal kita masing-masing Pak De? Boleh, nggak apa-apa. Nah, berarti diambil dari YouTube-nya berarti Pak De ya? Ya, kamu download dari tayangan YouTube, kemudian di re-upload nggak apa-apa. Oke. Itu untuk menambah konten kita di TV desa lokal kita masing-masing Pak De. Boleh. Terima kasih Pak De. Ya. Ngono ku mau tak mek iku oleh sekitar pintel. Ya, silakan. Ada yang lain yang ingin menyampaikan lagi? Jadi pada prinsipnya adalah konten-konten kita memang bebas copyright, artinya siapapun boleh mengambil konten dari TV desa. Kalau TV Desa News sebenarnya kita berharap teman-teman nggak mengambil dari sana, artinya yang di luar pemilik ya. Nah nanti mungkin Bang Haji bisa disampaikan ke Iqbal yang menangani TV Desa News. Jadi kalau jadi gini, pada saat ngirim untuk keperluan TV Desa News, artinya kan mengirim berita, kemudian ada proses editing oleh tim TV Desa News. Nah, Bang Haji bisa menyampaikan bahwa ini dari TV Desa Pariaman. Nah, ketika menyampaikan dari TV Desa Pariaman, nanti saya juga kasih tahu Iqbal di judul di judul tayangan itu dimention TV Desa Pariaman. Jadi itu memang mentionnya ke TV Desa Pariaman. Jadi
TV Desa Pareman juga dapat notifikasi, dan ketika mendownload atau kemudian melakukan re-upload, YouTube juga mendeteksi bahwa oh ini saling connect. Kira-kira seperti itu. Artinya ini memang artinya kolaborasi antara TV Desa dengan TV Desa News dengan TV Desa Pariaman. Kira-kira itu ya, Bang Haji ya. Bisa dipahami ya. Oke, silakan yang lain ada yang ingin Ya, Pak D, menyampaikan. dari Silakan. Malang. Yuk, Rubik dari Malang, Pak. siap. Ini sedikit menanyakan, Pak D, tentang ini kan dari mungkin sebentar lagi ada acara tanggal 12 yang kemarin kita sampaikan bahwasanya TV Desa Malang khususnya ini kan bergabung dalam tim-tim untuk kegiatan bersama Kabupaten Malang ya. Ya. Terus ini lagi yang permasalahan gini, saya sendiri secara pribadi tidak belum mempunyai nomornya TV Desa Lokal Malang. Redaksinya kita nggak tahu lah nomornya, sehingga apakah diperbolehkan kita memakai tanpa seizin TV Desa Lokal untuk mengupload video untuk kegiatan kita? Maksudnya? Maksudnya tanpa kita pakai logo TV Desa Malang sendiri dengan sesuatu yang sudah dikirim oleh pusat, tapi belum konfirmasi kepada TV Desa Malang. Sebentar, aku belum paham pertanyaan sampean. Begini Pak D, saya kan nggak punya nomornya redaksi yang di TV Desa Lokal. Oke. Nah, kemudian kita tapi sudah dikirim oleh redaksi yang TV Desa Pusat, sudah dikirim istilahnya logonya sudah dikasih, saya ini pribadi sudah dikasih. Terus bila kita memberitakan langsung dengan logo itu boleh nggak? Memberitakannya di mana? Di desa sendiri, di tempat saya sendiri lah. Oh, nggak apa-apa. Oh, ya ya. Artinya, loh, sampean kalau sudah punya kan berarti punya akses dong? Iya, ya Pak. Ya sudah punya, betul, sudah punya. Sudah dikirim oleh pusat redaksi TV Desa yang dari pusat. Sampean nama siapa? Fakhrudin, Pak. Wahrudin. Ya. Oh, nggak ada namanya ya? Ada selalu aktif, Pak. Malang itu di sini namanya ada Sulistiono, Ratno, Tatang, Epik, Yusma. Ya. Ya. Saman? Saya selalu aktif, Pak. Fakhrudin ya. Iya, Fakhrudin. Oh, berarti Fakhrudin. Nanti kita update. Sama nanti boleh japri ke saya. Sama sudah bisa ngakses untuk ke channelnya TV Desa Malang. Sudah Pak, sudah bisa akses. Nah, kalau sudah bisa akses, artinya memang berarti kan ini hanya masalah administratif aja. Kalau sudah bisa akses, ya sama sudah bisa langsung mengupload di channelnya TV Desa Malang. Nggak ada masalah. Oke, terima kasih ya. Pak. Terima kasih. Jadi kalau sampai ya, terima kasih Pak. Berarti alamat email sampean sudah bisa masuk kan? Sudah Pak, sudah. Nah, kalau alamat emailnya sudah bisa masuk ke TV Desa Malang, sampean sudah bisa langsung upload, nggak ada masalah. Kan artinya memang sampean memang sudah diberi hak untuk melakukan upload. Jadi udah langsung, dan tinggal ngikuti ketentuan kita. Kan kalau kita mandatorinya kan ada 3 program tuh, kabar desa, kabar daerah, kabar pilihan, ada intronya, ada lowernya, sudah kita share. Ya sampean pakai itu. Tapi kalau kemudian mau bikin program sendiri tidak dengan 3 itu, ya nggak apa-apa. Berarti intro bikin sendiri, kemudian lowernya bikin sendiri dan seterusnya, silahkan aja, nggak ada masalah. Siap deh. Terima kasih jelas Pak. Siap ya, terima kasih. Yang lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam. Ya, bisa. Ini dari Lamongan Pak Di. Ya. Apakah untuk TV Desa dari di Lamongan sudah ada ya Pak Di? Lamongan aku cek sih ya. Ya. Jadi kalau
kalau dilihat di sini, aku coba cek dulu, Jawa Madura itu ada sudah 37 channel, Banyumas, Bogor, sampean mana? Lamongan Pak De. HIJ, Lamongan. JKL. Belum ada. Oh, iya. Kalau Ya, kalau belum ada, iya. kalau belum ada berarti sampean bisa japri aja nanti ke aku. Terus sampean bisa kirim apa? Sampean sudah pernah mengelola channel YouTube atau belum? Sudah pernah memproduksi atau belum? Kalau belum berarti Pak nanti wajib mengikuti pelatihan yang kita bikin. Pelatihan kita bikin insya Allah kita luncurkan akhir Januari ini, kita luncurkan pelatihan bersama Getty TV yang tadi ada acara itu. Kita bikin bahwa mulai Januari ini kalau yang pengen mengembangkan channel TV desa lokal, kalau memang belum ada di wilayah itu, maka dia harus mengikuti pelatihan karena harapan kita pengelola channel TV desa yang baru bergabung itu standarnya sudah paham cara memproduksi konten. Jadi nanti di pelatihan itu akan ada pelatihan menggunakan handphone, totally menggunakan handphone, akan diajarin bagaimana membuat tayangan mulai dari mengambil gambar menggunakan handphone sampai editnya pakai handphone itu akan diajarkan atau dilatihkan oleh LPK Getty bersama dengan TV Desa. Kira-kira gitu ya, sama nanti japrian aja ke aku. Ya, terima kasih Pak De atas Oke. jawabannya. Ya, Kita lanjuti ke jenengan. Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang ingin menyampaikan. Silakan. Mas Priyato, ada yang mau disampaikan? Mas Sudarno, Iya. silakan. Pak D. Kocok, Ya, ini kami dari Jambi Tebu kan belum ada juga. Jadi nanti tinggal Mana? share ke Japri ke sampean ya. iya. Kabupaten mana? Tebu. Tebu. Oh ya, Tebu belum ada. Boleh nanti japri aja ke aku, ya. Ya. Oke. Yang lain silakan. Izin Pak D, Hmm. saya dari Bangka Belitung. Ini apa udah ada itu di Bangka Belitung Pak D? Apel udah ada. Apel sudah ada, nanti tinggal di ini aja. Kita komunikasikan kalau sudah ada, karena sudah ada nanti yang bisa dilakukan adalah berkoordinasi dengan yang sekarang mengelola. Jadi teman-teman bisa dibantu diberi akses. Bangka Belitung ya. Ya, izin siapa yang mengelola sekarang Pak D? Sekarang yang mengelola ada teman di situ. Oh ya, Ismail. Ya. Ismail Muridan. Ya. Ismail Muridan. Tahu ya? Tahu, kenal? Iya Pak, kurang tahu Pak temannya. Nanti sampean gini. Aman Bangka Belitung. Sampean lihat cari TV Desa Babel. Ini TV Desa Babel, channel YouTube itu dicek di deskripsi. Deskripsi itu ada namanya, ada alamat email, ada nomor handphonenya. Sampean tinggal komunikasi aja. Nah, nanti kalau enggak japrian ke kita bantu komunikasikan supaya karena ini udah masuk 2023 seperti komitmen yang sudah saya sampaikan, teman-teman yang sudah
melewati permintaan kita kemarin itu, maka dia menjadi artinya koordinatornya lah, penanggung jawab channel itu. Jadi nanti Mas Dar tinggal kita hubungkan, Mas Darno tinggal kita hubungkan dengan pengelolanya. Begitu pengelolanya, oke Pak D, boleh dikasih akses, Mas Dar tinggal kasih alamat email ke kita, nanti kita masukin di di channel itu sebagai manajer. Jadi bisa mengelola, bisa membuat konten dan mengupload di situ. Itu ya, Mas Dar ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak De. Yuk. Oke, silakan yang lain bisa langsung open mic. Mas Ruri, ada yang ingin disampaikan? Mas Ruri kepencet atau oke. Monggo silakan yang lain. Arif Gunawan, silakan. Koco, selamat malam. Selamat malam. Kabar sehat selalu. Amin. Salam dari Wonogiri. Apakah di luar jaringan TV Desa kita bisa untuk kontribusi pemberitaan? Terima kasih Pak Ketua. Oke. Kalau di luar jaringan TV Desa, artinya kalau tidak mengelola channel, maka yang paling mungkin seperti yang lain, yang teman-teman yang lain di mobile jurnalis itu, dia kalau untuk kirim berita ada dua opsi, mengirim untuk online atau mengirim untuk tayangan. Kalau tayangan naiknya di TV Desa News, kalau online naiknya di tvdesanews.id. Aplikasi Android-nya sudah ada, tinggal di-download aja. Nah, kalau untuk materi online itu tinggal registrasi aja di websitenya, di aplikasi. Registrasi, setelah registrasi kemudian nanti konfirmasi untuk minta diaktifkan sebagai penulis. Nah, kalau untuk tayangan itu dikirim ke TV Desa News, dan di TV Desa News nanti mengikuti standarnya TV Desa News. Jadi mengirimnya adalah mengirim video dan mengirim narasi. Jadi video dan narasi dikirim, nanti tim redaksi yang akan mengupload di TV Desa News. Nah, kalau kemudian tidak ingin masuk dalam jaringan TV Desa, itu masuknya lebih ke menjadi asosiasi yang rencana kita mau bikin, asosiasi jurnalis desa, artinya tidak kontribusi, tidak berkirim berita ke TV Desa News, tidak mengelola channel TV Desa, punya channel sendiri, punya media online sendiri, tetapi komit untuk memberitakan desa. Itu bisa secara personal bergabung menjadi anggota dari asosiasi jurnalis desa dengan nama Mojo Desa. Kira-kira itu yang bisa aku berikan respon. Jadi kalau tidak dalam jaringan TV Desa, maka ruang bareng kita itu ada di asosiasi jurnalis desa dengan nama Mobile Jurnalis Desa yang disingkat Mojo Desa. Itu, Rep. Artinya apa yang kita laporkan nanti tentu berbeda dengan jaringan TV Desa ya Pak Dia. Tapi dalam format batasan-batasan dari format TV Desa secara umum. Yang kamu maksudnya gimana nih? Artinya kayak kamu kan udah punya channel sendiri gitu kan? Punya channel sendiri, kemudian kalau berita yang ada di situ mau dikirim ke TV Desa, itu TV Desa tidak mungkin kemudian melakukan re-upload. Artinya berita yang tayang di tempat kamu kemudian ditayangkan di TV Desa, nggak bisa. Yang bisa adalah yang bahan mentahnya kamu kirim ke redaksinya TV Desa, narasinya kamu kirim ke redaksinya TV Desa,
dan yang kemudian membuat tayangan news itu adalah timnya TV Desa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau naik di TV Desa News memang totally itu dipegang oleh tim redaksinya TV Desa. Kecuali kalau kemudian menjadi tertarik ikut mengelola channel TV Desa lokal, umpamanya TV Desa Wonogiri, TV Desa Kuningan umpamanya. Nah, kalau TV Desa lokalnya brand izin gabung. Kalau brand TV Desa lokalnya sudah ada, maka per 2023 ini kalau memang brandnya sudah ada, siapapun yang akan bergabung itu harus mendapatkan persetujuan dari pengelola yang sudah kita tunjuk. Tapi kalau kebetulan di daerah itu belum ada TV Desa lokalnya, maka mulai 2023 ini kalau tertarik ingin membuat channel TV Desa lokalnya itu harus mengikuti pelatihan dulu. Kenapa seperti itu? Karena memang jaringan TV Desa lokal ini brandnya menggunakan logo TV Desa. Brandnya menggunakan logo TV Desa dan semua mengikuti kaidahnya TV Desa News. Untuk TV Desa mandatori atau yang etika yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa jaringan TV Desa itu tidak memberitakan kabar-kabar tentang penyakit masyarakat dan kriminal. Jadi kalau mau kriminal, mau penyakit masyarakat, itu nggak boleh pakai channelnya TV Desa. Pengelola TV Desa lokal juga tidak dilarang punya channel sendiri. Kalau kata Kang Dani mengelola TV Desa Kuningan, tapi kemudian Kang Dani bikin channel sendiri, namanya Dani Channel, nggak apa-apa. Tetapi konten yang ada di TV Desa Kuningan itu nggak boleh keluar dari rel kita. Bisa jadi mungkin Dani pengen mengangkat kasus-kasus nih kriminal dan seterusnya. Ya Dani bikin channel channel Kuningan, Kuningan Hot umpamanya, ya silakan aja, nggak ada masalah. Jadi itu prinsip kerja kita seperti itu. Artinya dipastikan kalau pakai baju TV Desa, pakai ID-nya TV Desa, itu nggak mungkin dipakai untuk kemudian mendatangi orang yang punya masalah. Atau kemudian quote-unquote beberapa, ada sedikit sekali teman-teman jurnalis yang kemudian menggunakan ID untuk keperluan intimidasi atau menakut-nakuti. Itu nggak ada, karena memang kita nggak memberitakan hal yang buruk. Jadi Anda mau ngomong apapun, ya kalau buruk kan nggak mungkin jadi berita di TV Desa, kan kira-kira seperti itu. Gitu ya. Satu lagi, Pak Kojo. Jadi yang saya tangkap artinya pemberitaan yang masuk TV Desa adalah berita positif. Ya. Yang pertama itu, yang kedua kabar baik dan kebaikan. Ketika saya pengen kontribusi berita di luar jaringan TV Desa. Sebagai contoh di Wonogiri kan sudah ada pengelola sendiri tuh di Desa Wonogiri. Ya. Artinya ketika saya melaporkan, ini atas nama pribadi. Misalnya Arif Gunawan melaporkan dari Wonogiri. Ya, jadi untuk TV Desa. Jadi kalau berkontribusi ke TV Desa News umpamanya, itu selalu disebut selalu kita sampaikan bahwa kontributornya namanya siapa, apakah dia member dari Mobile Jurnalis atau enggak, itu enggak ada masalah, karena memang kalau masuk ke TV Desa News itu tim redaksi yang akan melakukan proses editing, jadi akan disampaikan bahwa demikian dilaporkan dan seterusnya. Akan lebih bagus lagi ketika mengirim video itu ada video, jadi video kan tidak utuh satu nih, durasi mungkin maksimal 5 menit, bisa dengan beberapa video.
Nah, mungkin ada satu video terakhir yang formatnya seperti selfie, mamanya. Saya Arief Gunawan melaporkan dari Wonogiri untuk TV Desa. Ya, jadi pada saat nanti pas pas proses edit, ya gambar kamu juga ada di situ sebagai sebagai pengirim berita. Kira-kira itu. Sebagai kontributor lepas artinya kan gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Kaca. Oke. Silakan yang lain kalau ada langsung open aja mic-nya karena mic-nya nggak dikunci. Kalau nggak ada, mungkin saya pengen berharap teman-teman bisa partisipasi kalau memang mendukung untuk kita mengembangkan jaringan jurnalis desa. Oke, saya baca chat dulu. Malam hadir, oke. Menyimak oke. Bagi rokoknya, rokok nggak boleh dibagi. Hadir dari Babel, oke. Pak D, mohon maaf, menyimak materi, oke, silakan. Ya, nggak usah pakai cetak tebal. Oke, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Silakan, Fandi. Oh ini Pak De. Saya tertarik Pak De yang mengikuti pelatihan itu sekaligus menambah ilmu juga. Memang kemarin sempat mau ngikut kemarin waktu pada saat yang tahun lalu, cuman karena kesibukan di desa juga Pak De, jadi agak telat. Jadi mungkin tahun ini coba saya fokuskan untuk ikut Pak De. Kira-kira di bulan berapa ya Pak De? Di tanggal berapa? Jadi kalau pelatihan yang untuk mengelola channel TV desa lokal, kemungkinannya akhir bulan ini sudah mulai dibuka. Dan itu pelatihannya memang pelatihan online ya. Jadi mengikuti pelatihan online, kemudian ada semacam ujinya, ada ujiannya. Kemudian dari LPK Getty juga menerbitkan sertifikatnya, artinya e-sertifikatnya terbit dari LPK Getty. Kira-kira seperti itu posisinya. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung di Mojo Desa, nanti ini pelatihan berbayar. Nanti kalau yang sudah bergabung di jaringan Mojo Desa akan kita berikan voucher khusus untuk bisa mengikuti dengan biaya jadi lebih murah lah. Ya mungkin bisa cuma bayar separuh dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, kalau pelatihan-pelatihan yang taruh kata yang dilakukan oleh timnya TV Desa itu nanti akan kita publish di platform marketplace edukasi yang pertama di Indonesia. Kebetulan TV Desa sudah ini sudah terbangun gentleman agreement. Artinya gentleman agreement itu kesepakatannya sudah, tinggal tertulisnya. Nah, kalau sudah tertulis nanti di websitenya juga bisa dilihat, akan ada logo TV Desanya sebagai partner. Kalau yang ada di situ akan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang free, artinya tinggal diikutin aja. Pelatihan tutorial dan seterusnya ada di situ free. Kalau akan bergabung ke situ juga akan ada potensi-potensi yang lain, artinya ada agenda bisnisnya juga dan seterusnya. Tapi saya belum sampaikan sekarang karena memang belum waktunya untuk dipublish. Kira-kira itu ya, Fandi ya. Jadi kalau untuk pelatihan nulis, insya Allah nanti konten atau materi dari Om Dian sudah sangat bisa membantu lah ya. Tapi kalau untuk tayangan kita memang sudah ada kesepahaman dengan teman-teman dari LPK Getty. Walaupun nanti kita juga mungkin akan ada agenda-agenda yang lain.
khususnya memang yang ingin menjadi pengelola TV desa lokal itu memang kita wajibkan untuk ikut pelatihan pengelolaan itu. Kenapa? Karena kita pengen berdasarkan pengalaman kemarin kita langsung memberikan ruang kesempatan dan kita juga sudah cukup sabar memberikan pembelajaran dan seterusnya, ternyata nggak serius gitu. Nah ini kita pengen bahwa ke depan khusus untuk mengembangkan channel TV desa lokal kita butuh orang yang serius. Nah salah satu keseriusannya adalah benar-benar mengikuti pelatihan, siap berinvestasi untuk peningkatan kapasitas dirinya. Setidaknya kan kalau tidak serius kan akan merasa rugi karena kemarin sudah melakukan investasi untuk itu. Kira-kira itu ya, Fandi ya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan. Budi Prasetyawan sudah open mic, silakan. Belum. Oh belum, oke. Kalau belum ada, oke silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi untuk yang, nah ini mungkin sedikit kita buka. Jadi untuk Januari ini tanggal 15 adalah hari diundangkannya Undang-Undang Desa. Karenanya TV Desa memang kemudian ada agenda atau ada momen yang kita ingin mensyukuri dengan keberadaan Undang-Undang Desa ini dengan meluncurkan produk lah, ibarat katanya seperti itu. Akan ada produk baru yang diluncurkan TV Desa. Kalau kemarin dalam rangka Hari Televisi Sedunia kita meluncurkan TV Desa lokal. Kemudian kemarin dalam rangka Hari Ibu kita meluncurkan channel TV Desa Perempuan. Jadi teman-teman perempuan atau aktivis kesetaraan gender dan seterusnya bergabung di channel TV Desa Perempuan. Nah nanti Januari tanggal 15 insya Allah kita luncurkan produk berikutnya untuk kemudian lebih menguatkan positioning TV Desa sebagai TV edukasi desa dan perdesaan. Kira-kira seperti itu. Nah, yang saya ingin sedikit buka adalah kalau teman-teman yang punya hobi berbagi pengetahuan, punya hobi berbagi ilmu, dan seterusnya, maka produk ini cocok karena satu sisi tidak perlu kemudian berinvestasi khusus dan seterusnya, bisa membuat konten-konten tayangan. Kalau kemudian ingin menjual ilmunya, menjual pengetahuannya, juga terbuka menjadi trainer dalam platform ini. Dan kemudian kalau bermitra dengan TV Desa, ada bagian yang akan disupport oleh TV Desa. Ketika kemudian itu berbayar, maka akan ada manajemen fee yang kemudian diterapkan di situ. Cukup sekali bikin konten, selamanya konten itu kalau ada yang berminat belajar dan mengakses, maka otomatis akan ada income kalau memang dipasang itu berbayar. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan kilasannya ya. Karena ini ada Mas Nur yang yang juga sebagai mentor trainer. Jadi tempat bertemunya mentor dan menti, murid dan guru, tempat bertemunya trainer dan trainee-nya itu ada di platform yang insya Allah bisa membangun jaringan bisnis yang lebih kuat dengan platform ini. Karena ini platform yang pertama
dan satu-satunya marketplace edukasi. Jadi kalau yang ada kan sekarang ini kan marketplace produk digital, jualan pulsa dan seterusnya lah. Ada juga marketplace untuk produk-produk fisik. Nah, ini khusus untuk produk edukasi. Kira-kira itu apa kilasan informasi yang bisa saya bagikan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan. Deden? Usulan Pak Dekoco. Yuk silakan. Kalau di YouTube itu kan ada silver button sama golden button ya. Ya. Bagaimana kalau di TV Desa ada semacam award, kira-kira 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali bagi jurnalis terbaik lah atau teraktif. Jadi untuk rangsangan bagi teman-teman berkirim berita. Itu Pak Dekoco. Kalau untuk jurnalisnya memang kita belum ada agenda. Tapi kalau untuk pengelola channel memang sudah ada agenda. Jadi nanti kalau dapat dari YouTube itu kan setelah 100.000. Nah, nanti kalau di TV Desa itu kemarin kita sudah mendiskusikan dengan manajemen 1.000 nanti akan mendapat apresiasi. Kemudian nanti 5.000 dapat apresiasi, 10.000 dapat apresiasi, 50.000 dapat apresiasi, 100.000 dapatnya dari YouTube, bukan dari TV Desa. Kira-kira seperti itu. Kalau udah 100.000, ya berarti udah Anda sudah masuknya di konten kreatornya YouTube. Kalau masih sampai di 5.000, ya masih apresiasinya dari TV Desa. Kira-kira gitu, Rip. Ini memang yang sudah kita prepare itu. Kalau untuk kontributor dan seterusnya sebenarnya kita pengennya lebih pada karena kalau dari plan yang ada dari tayangan itu kan mungkin teman-teman lihatnya duitnya gede dan seterusnya ya. Tetapi sebenarnya kan sangat sangat kecil ketika kemudian satu konten berita dan seterusnya. Tapi yang kita berikan artinya ruangnya gini, Rip. Ruangnya adalah kalau toh teman-teman punya channel itu kan berarti mesti membangun channel itu cukup letih sampai di subscriber yang besar. Nah, ketika bareng dengan kita, maka taruh kata nih Arif bergabung dengan jurnalis TV Desa. Maka Arif kita arahkan walaupun pengennya kirimnya tayangan, kita arahkan untuk meregistrasikan di mobil jurnalis desa, Mojo Desa. Nah, di situ di website TV Desa news.id itu akan terlihat siapa saja yang sudah bergabung di situ. Itu artinya recommended atau kemudian ini memang jaringan dari TV Desa. Jadi di aplikasi kita itu bisa dilihat ada lebih dari 200 member dari TV Desa News. Fotonya ada di situ, sosial medianya ada di situ. Nomor handphonenya kalau kamu masang juga bisa dipasang di situ. Artinya yang ada dalam jaringan kita itu orang-orang yang memang kemudian bisa dicek dari platform aplikasi kita. Jadi kalau mama ke media online yang lain, teman-teman mungkin bisa melihat ini penulisnya siapa gitu kan. Nah, penulisnya siapa ini kan teman-teman belum tentu bisa mengakses. Nah, kalau di TV Desa News, khususnya di online, ini teman-teman bisa mengakses. Nah, kalau tadi Arif sampaikan, Mama, oke, ngirim berita dan seterusnya ke TV Desa, maka kan kemudian karena untuk keperluan tayangan otomatis masuknya di TV Desa News. Nah, teman-teman bisa kemudian mengembed. Jadi, akses Mojo Desa yang ada di TV Desa News online, teman-teman kan bisa melakukan menulis artikel di situ.
Nah, sebenarnya ini bisa juga kemudian tinggal nulis judulnya apa, kemudian narasi yang sudah disampaikan itu tinggal di copy paste, habis itu dipasang link YouTube-nya, selesai. Link YouTube-nya dapat apa, artinya orang bisa melihat berita lengkapnya dari linknya. Kemudian berita yang Arif kirim itu juga Arif bisa mengirimkan ini loh di TV Desa News Online, berita yang kemarin saya bikin upload di sini. Begitu dibaca, oh ya, oh ada berita videonya juga, dia tinggal ngeklik dari situ. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini insya Allah semoga semester 1 2023 platform TV Desa News akan kita perbarui, artinya seri 2-nya. Ke depan mungkin kalau hari ini kan lebih pada data sebagai penulis dari media online kita. Tapi kita sedang prepare juga dengan tim untuk kemudian nantinya itu bukan kemudian di page kita di TV Desa News kemudian Arif menjadi penulis yang ada gambarnya di bawahnya, enggak. Tapi nantinya ke depan kita sedang merancang, Arif punya website sendiri, artinya tvdesanews.id /Arif Gunawan. Nah, dari semuanya berita dari semua tulisan Arif ada di situ. Ada halaman induknya ya, tetapi masing-masing jurnalisnya itu akan punya page tersendiri. Ini yang sedang kita prepare. Makanya saya bilang semoga semester 1 2023 bisa selesai. Tapi kalau enggak ya target saya sih 2023 harus sudah terbangun. Dan platformnya mungkin nggak cuma di Android, tapi semoga bisa masuk ke iOS juga. Kira-kira itu ya, Rib ya. Silakan. Oke, siap Pak Kaca. Ye. Matur suwun, siap support Ya. ke depannya. Siap, monggo silakan. Nanti bisa bergabung di grup WA-nya Mojo Desa. Oke. Saya dikirimi linknya nggih. Ya, boleh nanti kita bagikan. Oke, siap. Silakan teman-teman yang lain kalau Oke, Pak De. Ya, monggo, silakan, Deden. Pak De, Ya. sejauh ini kan ikut nulis di Mojo Desa tuh, di TV Desa News ID. Kemudian juga coba ngelola channel, tapi ada kendala Pak De sebenarnya. Apa tuh? Ketika membuat konten tayangan, karena kan basicnya itu adalah news, kita butuh voice over, VO yang membacakan narasi. Nah, kalaupun bicara aplikasi, sejauh ini saya sendiri Pak De, ngelola channel lokal Muara Enim itu sendirian. Yang satu saya belum, karena memang di channel kan 2 nama. Saya dengan Kang siapa ya? Ada 1 nama lagi yang di Muara Enim itu. Ya. Nah, untuk voice over ini saya kebingungan dalam artian mencari talent yang bisa ngisi voice over dari narasi pertama. Terus kalaupun memang bisa ada aplikasi mengubah teks menjadi audio yang standar untuk pemberitaan lah Pak Di. Mungkin bisa di-share Pak Di. Rata-rata kendalanya di situ. VO kemarin saya sempat ada belanja itu, cuma ternyata agak miss pemahaman saya, jadi akun yang sudah kita punya ternyata aku harus kalau nggak salah malam mingguan aku harus kemudian melakukan update dan seterusnya. Nah, saya sedang coba cari opsi untuk yang pro yang bisa dipakai oleh banyak pihak ya, banyak orang. Atau opsi berikutnya adalah nanti ada email yang kita pakai untuk akses pro itu dan kita share ke teman-teman. Jadi tinggal menggunakan email itu, passwordnya apa. Cuma permintaan saya kalau pola-pola kayak gitu kan sebenarnya ini
quote unquote kan rada curang juga gitu kan. Mestinya kan satu untuk satu orang. Kayak saya punya satu akun di salah satu platform itu kan lifetime. Jadi sekali bayar waktu itu ya lumayan juga. Itu lifetime, aku nggak perlu update setahun sekali harus bayar dan seterusnya. Nah, aku bagikan itu ke teman-teman cuma dengan satu catatan. Masuk itu menggunakan alamat email yang sudah kita pakai di situ, dan password kamu jangan rubah. Karena memang kalau password dirubah nanti akan mengacaukan semua yang lain, kira-kira kan seperti itu. Hanya itu aja sih. Semoga dalam waktu dekat kita bisa usahakan itu. Kalau nggak salah Google ada juga yang cukup artinya cukup enak ya didengar ya. Cuma aku lagi pelajari juga di software itunya. Nanti kalau udah ketemu proven benar layak menarik aku share. Kira-kira gitu ya, Deden ya. Turun, Pak De. Oh ya, satu lagi teman-teman yang sudah menjadi pengelola, jangan berpikir hanya mengelola sendiri. Ajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Kalau mama kayak Deden mengajak teman yang lain untuk bergabung dan biarkan dia bisa ngakses sendiri dan seterusnya selama Deden percaya, karena toh dia juga hanya sebagai manajer hanya untuk akses itu. Tinggal nanti pengelola menyampaikan ke saya, Pak D, ini ada ada anggota saya yang baru, namanya ini, alamat emailnya ini, nomor teleponnya ini. Nah, nanti kita selama Deden yang merekomendasi untuk channel channel TV desanya Deden, otomatis langsung kita aktifasi. Kira-kira itu. Jadi, nah, jangan berpikir bahwa kemudian kalau banyak teman-teman maka kemudian nanti artinya ada kekhawatiran tertentu, mungkin kalau ini gede gimana dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya perlu tandaskan bahwa teman-teman yang mengelola channel TV desa lokal 100% jaminannya adalah selama tidak melanggar etik, maka teman-teman punya hak penuh atas bisnisnya. Dan ini sudah terbukti teman-teman yang sudah bisa monetize. Saya nggak pernah mencoba memasukkan kode AdSense saya. Jadi kayak mama yang Kang Heru ngelola yang Forum pendamping. Forum pendamping itu sudah bisa monetize. Boleh ditanya, ini Kang Heru ada di sini. Aku nggak pernah sekalipun kemudian mencoba masuk di situ untuk urusan monetize-nya. Aku bilang sama Kang Heru dan teman-teman segera bikin dan kemudian pasang di situ. Kira-kira seperti itu. Hari ini juga Mbak Tias itu Sambal Desa, itu juga sudah bisa monetize. Kemarin saya udah ingetin, Mbak Tias dipasang karena saya lihat belum belum dipasang AdSense-nya, walaupun iklannya sudah dipasang, tapi kode untuk nanti siapa yang akan mendapatkan duit iklannya kan belum dipasang di situ. Saya udah ingetin Mbak Tias segera dipasang. Kemudian Pangandaran ya, kalau nggak salah ya, Pangandaran sudah. Itu begitu itu Pangandaran itu paling rekor menurut saya, karena nggak sampai sebulan itu sudah 1000 subscribe, sudah bisa monetize. Kemudian kita tektokan akhirnya langsung ya, waktu itu teman-teman yang di TV desa lokal juga kayaknya ngikutin juga, langsung tektokan kita dan udah bisa monetize. Dan aku nggak pernah ngecek artinya dapatnya kayak apa dan seterusnya. TV desa tidak dalam agenda urusan bisnisnya di situ. Urusan bisnisnya TV desa adalah mempunyai banyak mitra jaringan di daerah-daerah, satu. Yang kedua, kita juga
sebisa mungkin mendapatkan konten news dari teman-teman. Jadi yang sekarang ini kan standar newsnya masih ada yang beberapa kurang maksimal dan seterusnya, tapi setidaknya kami sudah bisa mendapatkan konten dari TV Desa Lokal untuk kita tayangkan di platform kita yang on 24 jam. Karena TV Desa ini kan ada yang on 24 jam. Jadi pilihan berita-berita dari teman-teman TV Desa Lokal itu sesuai kesepakatan kita, TV Desa berhak menggunakan, tetapi hanya untuk keperluan tayangan, tidak di-re-upload. Jadi teman-teman kawan-kawan mobile jurnalis, kawan-kawan pengelola TV Desa Lokal boleh cek, nggak ada yang kita re-upload. Yang ada adalah ketika nih taruh kata, oh Deden lagi repot ngirim video, ngirim teks, terus suruh dibikinkan sama tim redaksi. Nah kalau itu ya memang kalau kita yang bikinkan, walaupun sumbernya dari kamu, ya pasti kita upload di tempat kita. Ketemunya kamu yang re-upload, ngambil dari tempat kita. Dan itu kami, saya nggak perlu tunjukkan, saya yakin teman-teman masih bisa percaya dengan omongan saya. Ada satu video yang TV Desa waktu itu karena dipercaya untuk melakukan live event, ada satu video itu yang kemudian dari YouTube memberikan notifikasi bahwa bagian dari video itu ada satu lagu, karena menurut YouTube TV Desa lah yang pertama menayangkan itu. Kemudian dia kasih tunjuk channel ini menggunakan tayangan kamu 100% dan sudah ditonton sekian juta kali. Apakah TV Desa akan melakukan komplain? No, TV Desa tidak melakukan klaim apapun. Karena kita satu memang sepakat konten kita tidak akan kita daftarkan mempunyai copyright, walaupun YouTube punya standar bahwa konten-konten yang baru yang kemudian menurut mereka itu spesifik dan seterusnya memang kemudian dicatat sebagai hak punyanya kita. Jadi kayak yang itu aku juga nggak pernah mendaftarkan, tapi mereka memberikan notifikasi. Ada beberapa tayangan video yang kemudian kalau yang sampai jutaan itu ya saya nggak perlu menyebutkan channelnya, tapi salah satu tokoh politik lah yang kemudian dia punya channel dan kemudian ya kedetek nih sekian juta kali ditonton di sana dan video itu 100% ambil dari TV Desa. Ya kita nggak klaim, kalau kita klaim ya langsung di ban tayangan itu. Tapi karena memang ya kita tahu bahwa itu bukan karya kita juga satu sisi, yang kedua memang kalau toh itu karya kita aja, teman-teman bisa bebas melakukan download, melakukan re-upload dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan, nggak terasa sudah 60 menit. Silakan. Ya, Deh. Mungkin kalau boleh saya deh. Oke, ya. Habis Mas Heru nanti Dani ya. Silakan. Ya, terkait dengan asosiasi jurnalis, Pak De. Ya. Jadi paling tidak ini juga sudah mulai dipersiapkan, apa yang sudah disiapkan kemarin mungkin sudah mulai mengerucut kita itu. Mungkin perlu dikonsolidasikan lagi dengan teman-teman, Pak De. Karena apapun ini kan salah satu embrio asosiasi jurnalis untuk teman-teman jurnalis desa. Dan ini kan sangat spesifik dan tentu ini membutuhkan beberapa pemikiran dari teman-teman yang lain juga. Mungkin itu aja, lebih memperkuat apa yang sudah kita rencanakan sehingga nanti untuk pembagian perannya juga jelas, sehingga teman-teman di berbagai wilayah juga sudah mulai mempersiapkan. Kemudian terkait dengan pelatihan itu sambil jalan aja lah, ya. Tapi prinsipnya rumahnya mulai dipersiapkan dulu. Kalau kemarin sudah ada fondasinya, ini kita mulai untuk pembangunan yang ke atasnya, Pak. Itu aja, Mas Dul. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk asosiasi jurnalis
ini memang terus kita persiapkan ya. Salah satunya kita juga sedang mempelajari untuk konsep ADART dari asosiasi, sedang kita prepare. Kita kemudian mungkin dalam minggu ini saya juga ada pertemuan dengan beberapa teman untuk memastikan kembali tentang komitmen, taruh kata identitas, namanya asosiasi ini apa, kemudian terkait dengan sekretariat, mungkin saya akan ada pertemuan dalam minggu ini untuk memastikan alamat kita ada di mana di Jakarta, kemudian website ya kita sudah ada mojodesa.my.id, itu juga nanti akan kita rapikan sebagai alamat website. Kalau memang nanti itu yang dipakai, berarti kita akan rapikan itu dalam satu konsep untuk membership adanya di situ. Dan kita juga kebetulan kemarin malam saya sampai jam berapa ya? 10 lebih mendiskusikan dengan tim pengembang platform aplikasi untuk kemudian bagaimana kita punya aplikasi yang itu friendly di iOS dan Android, kemudian teman-teman bisa melakukan artinya melakukan banyak aktivitas di situ, termasuk data member kita bisa kita garap di situ. Kemudian kalau toh ada yang tidak spesifikannya jurnalistik, ada juga yang jual-jual produk fisik dan seterusnya, juga marketplace-nya juga sudah disiapkan sampai ke untuk POS-nya, jadi juga sudah dipersiapkan. Tapi saya terus terang memang lebih pada bertahap lah, pelan-pelan. Bagian mana yang ayo kita garap. Karena kalau loncatan terlalu tinggi, takutnya nggak cukup siap ketika kemudian kita harus memantul untuk lebih tinggi lagi. Kira-kira kayak gitu ya, Heru ya. Jadi insya Allah prepare minggu ini paling lambat sampai minggu ketiga Januari. Nanti kita akan share ke teman-teman konsep ADART-nya seperti apa, catatan-catatannya seperti apa, dan seterusnya. Dan data yang mungkin nanti kita share yang teman-teman sudah bergabung di form Google yang dulu pernah saya bagikan. Nanti saya update lagi linknya. Kalau mungkin teman-teman ada yang kelupaan belum ngisi dan seterusnya, silakan nanti bisa diupdate. Kira-kira itu ya, Kang Heru ya. Terima kasih sudah mengingatkan untuk persiapan asosiasi jurnalisnya. Dani, silakan Dani. Ya Pak De. Enggak, ini memberikan informasi saja buat Kang Deden ini dari yang tadi beritanya terkait voice maker. Bisa juga pakai CapCut, tapi yang PC itu ada text to speech. Memang pilihannya cuma ada 2 bahasa Indonesia, tapi minimal itu cukup lah untuk berita-berita untuk narasi itu untuk suara perempuan. Jadi pakai CapCut itu gratis dan bisa berkali-kali. Itu bisa satu video tayangan itu semua pakai voice maker juga bisa. Asal yang terpenting kan ketikannya nanti ada terbatas, tapi bikin lagi gitu. Itu lebih mudah. Informasi itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu informasinya ya Kang Deden ya, bisa coba nanti dicek. Setelah saya cermati, memang CapCut salah satu opsi yang menarik yang bisa dimanfaatkan, dan pelatihan jurnalis video yang kita mau kembangkan dengan Getty
itu memang salah satu kontennya editornya menggunakan CapCut. Jadi apa kayaknya sih semoga memang ini berlanjut bagus ya. Jadi kayak saya dulu feeling 2010 kalau nggak salah. 2010 itu saya feeling WordPress ini ke depannya menarik karena open source, kemudian ada tahapan-tahapan yang ini kayaknya akan menggeser Blogspot, kira-kira seperti itu karena dan ini lebih mudah. Ternyata terbukti hari ini bahkan e-commerce pun untuk teman-teman yang cuma pengen buka toko online dan seterusnya itu pakai WordPress sudah beres. Nah kebetulan kalau bicara online media online untuk WordPress, kalau teman-teman ada punya organisasi atau punya bisnis kecil yang butuh template WordPress yang friendly mobile dan seterusnya dan melihat di elegan boleh dicek di elegan. Kalau memang ada yang kira-kira cocok, pengen nggak keluar duit, kabarin saya kasih aksesnya. Karena saya sudah punya akun di situ seumur hidup. Jadi mau update apapun itu pasti akan dapat notifikasi. Silakan yang tadi saya ceritakan, saya itu kadang-kadang kalau pas jatuh cinta gitu suka nggak hitung-hitung ya, beli aja gitu kan. Kalau pas ada duitnya, kalau pas nggak ada duit ya ditahan dulu kan. Kira-kira itu. Jadi CapCut menurut saya ini kayaknya menarik juga untuk karena dia juga pemakaiannya itu bisa multi ya, artinya mau bikin untuk story Instagram, mau bikin untuk kemudian keperluan YouTube, mau keperluan TikTok dan seterusnya. Kayaknya aku sih belum mempelajari lebih dalam ya, kayaknya itu ini menarik, artinya walaupun apakah kemudian nanti akan perkembangannya akan seperti apa, tapi setidaknya menurut aku dia cukup menarik untuk beberapa keperluan kita itu juga nggak terlalu repot. Walaupun hari ini sih kalau aku pakainya aplikasi yang aku pakai itu video Power Director. Aku pakainya Power Director kalau aku. Jadi kalau kata ini pas ada sesuatu nih teman-teman kru dan seterusnya kadang-kadang lagi peak dan seterusnya ya sambil sandaran di kursi main-main pakai handphone ya bikin intro bikin ya selesai juga pakai Power Director. Oke, itu silakan yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu atau mau bertanya silakan. Power Directornya yang mod boleh dong di-share. Yang mod aja. Oke, nanti kita ini. Kalau yang Power Director itu saya nggak tahu dia bisa kalau ini nanti aku bisa kita bisa tektokan aja Japri lah. Karena ini kan terekod ya. Oke, nanti bisa tektokan kita. Silakan yang lain. Kalau ada yang ingin menyampaikan, kalau nggak ada berarti udah cukup. Ini nggak berasa juga sudah 90 menit. Teman-teman saya berharap dukungan teman-teman mobile jurnalis ini untuk kita kembangkan asosiasi jurnalis desanya. Karena ini memang bagian dari kita pengen ada komunitas jurnalis yang fokusnya ke desa dan hanya ingin berkabar baik, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk yang pengen cari-cari buruk-buruknya dan seterusnya kayaknya mungkin bolehlah bergabung di asosiasi yang lain. Kalau di asosiasi kita mungkin tidak terlalu untuk masuk di wilayah itu, artinya tidak. Kenapa aku bilang nggak terlalu? Karena kadang kita juga perlu
juga menyampaikan sesuatu atas nama kebaikan, bukan artinya mungkin bukan berita baik tapi atas nama kebaikan. Tapi kalau atas nama kebaikan itu kan tidak kemudian dieksplor habis-habisan, ya sekali aja lah dijentil habis itu ya udah. Kira-kira itu. Bang Haji, silakan. Baik Pak De, satu hal pertanyaan dari saya mengenai asosiasi jurnalis ini. Bagaimana dengan teman-teman yang udah punya atau masuk ke asosiasi jurnalis yang lain? Kemudian kalau yang bergabung di asosiasi jurnalis kita ini, apakah harus diharuskan juga dia membuat berita di TV Desa News gitu? Oke, satu kalau bergabung di asosiasi yang lain nanti kita akan lihat kewajarannya, kepantasannya. Apakah memang kemudian nanti akan kita diskusikan pada saat menyusun ADART, apakah boleh bergabung dengan asosiasi yang lain, taruh kata seperti halnya mama koperasi itu kan saya anggota beberapa koperasi nggak apa-apa, tapi kalau pengurus nggak boleh mamanya. Nah itu mungkin yang nanti coba kita diskusikan. Kemudian apakah anggota asosiasi ini harus ke TV Desa? Oh nggak harus. Nggak harus, artinya memang ini asosiasi untuk jurnalis desa, artinya yang memang punya konsen dengan urusan desa. Kalau dia bergabung ke TV Desa, jaringan medianya TV Desa, ya baik-baik saja. Kalau mama enggak juga tetap baik-baik saja, karena memang ini bukan serikat pekerja TV Desa. Jadi ini adalah asosiasi jurnalis yang bisa mereka ada dimanapun. Bahkan kalau perlu umpama nih akan mengembangkan media online sendiri, ya kalau perlu nanti TV Desa juga bisa support nih. Oke, kita kayak yang tadi aku bilang, kita udah punya nih template yang kita beli dari developer yang kemudian kita punya hak untuk nge-share ke siapapun. Ya udah, kita tinggal bagi zip-nya aja ke teman-teman, tinggal install di hosting yang teman-teman udah pilih, ya selesai. Artinya nantinya kemudian framing kayak gini ini ketahuan bahwa framing jaringannya TV Desa umpamanya. Ya sama seperti sekarang nih Bang Haji TV Desa Pariaman. Kita kan membebaskan kalau Bang Haji bikin channel sendiri. Artinya channel pribadi umpamanya, channelnya Ali Akbar channel umpamanya. Ya nggak apa-apa. Mau bikin channel news yang terkait dengan desa tetapi tidak di TV Desa Pariaman, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi bahwa kemudian kalau ada di ruangan kita, ibarat kata gini lah, kalau masuk di rumah kita ada aturannya. Nah kalau tidak di rumah kita, ya aturan di rumah kita nggak mesti dipakai di rumah orang, kan kira-kira seperti itu. Kalau di rumah saya itu kalau masuk harus lepas alas kaki umpamanya. Mau dia siapapun, mau dia ibarat kata siapapun yang datang, ya memang normanya begitu masuk tempat sandal itu bukan di luar tapi di sebelah pintu masuk. Artinya begitu masuk sandal ada di situ, ya ini mesti paham. Nah begitu masuk di ruang saya walaupun ber-AC tapi ada asbak, ya bebas aja ngerokok, nggak perlu kemudian ini ruangan ber-AC nggak boleh ngerokok kan, yang di kamar yang lain. Kamar saya ruangan ber-AC, yang ngerokok panteng aja silahkan, kan kira-kira seperti itu. Artinya kalau pas di rumah kita, ya aturan rumah kita yang dipakai. Kalau mau bangun rumah sendiri juga boleh, main di tempat kita juga nggak dilarang, kan kira-kira seperti itu. Ya Bang Haji ya. Ya Pak De, makasih Pak De. Oke, terima kasih itu teman-teman. Terima kasih luar biasa, 90 menit kita sudah ketemuan.
saya ingatkan lagi nanti untuk teman-teman yang belum mengisi dukungan untuk asosiasi jurnalis, silakan diisi. Kalau ada teman-teman yang lain di luar dari jaringan TV Desa yang kira-kira dia tertarik, ya boleh di-share juga, karena basic kita nanti akan ada di data yang ada di file yang kita bikin, sehingga sumber data kita adalah di Google Form yang sudah kita siapkan. Kira-kira itu yang boleh saya sampaikan ke teman-teman. Semoga kemudian kita bisa ini salah pencet aku. Itu link untuk link untuk mengisi form dukungan asosiasi jurnalis. Nanti untuk Arif kalau mau untuk yang grupnya Mojo Desa aku share nanti, aku japri ya, tinggal join aja. Nah, menjelang akhir mungkin saya perlu sampaikan teman-teman, kawan-kawan Mojo Desa, kawan-kawan yang mengikuti acara ini, saya perlu sampaikan mungkin di beberapa grup yang saya jadi admin, mungkin saya terlalu terlalu kaku, kesannya tidak toleran dan seterusnya. Fair bukan itu. Saya lebih pengen bahwa kita tahu di mana kita sedang berada dan kita layaknya ngapain. Ibarat kata kalau mau teriak-teriak gitu kan, atau kalau mau teriak-teriak di ruang tidur kan nggak pas. Mau mainan air di ruang tamu kan nggak pas. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ingatkan teman-teman, terutama yang ada di grup yang saya jadi adminnya, satu, pastikan Anda membaca deskripsi dari grupnya. Kemudian yang kedua, biasakan tidak kemudian membagi informasi yang memang tidak terkait dengan grup, dan kemudian biasakan kalau setelah bergabung itu memperkenalkan diri, dan biasakan jangan mengirim apapun atau memberikan komentar apapun sebelum Anda scroll up setidaknya 10 tulisan yang di atas, karena kita nggak tahu sedang ada pembicaraan apa. Kalau kita nyela di tengah-tengah, itu kasihan yang sedang ada pembicaraan tertentu, sehingga kemudian jadi tertimpa dengan tulisan-tulisan kita. Apalagi kebiasaan untuk nge-share yang bukan tulisan kita, dari tempat lain di-share, Anda ini bukan tukang pos, bukan tukang sampah yang melempar-lempar di sembarang tempat. Kira-kira itu. Oh, ini ada resen Muhammad Syafriansah. Ada yang ingin disampaikan? Atau kepencet? Oke, karena nggak open mic, berarti asumsinya kepencet aja. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga nanti ada tema-tema yang kita coba angkat dengan Kongko Mojo Desa ini, untuk kemudian semakin meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita. Sisi yang lain, dengan berjejaring kita bukan sekedar silaturahmi, banyak jadi nambah teman, tetapi kita juga berharap ini menjadi ada tambahan-tambahan peluang, kesempatan rezeki untuk kita bareng-bareng. Jadi saya sedang dan terus mengusahakan untuk kemanfaatan kita berkumpul ini juga ada kemanfaatan dari sisi-sisi ekonomisnya. Kira-kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa di Kongko Mojo berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Desaisme.